Karena temuan saya dari Desember ke Mei 2018, di 15 kota di mana saya meminta audiens seminar saya untuk mengisi kuesioner, umur berapa ibu-ibu dan bapak memberikan handphone ke tangan anak. Itu rata-rata usia 2-6 tahun. Persentase paling besar. Kenapa? Biar anteng. Nio sambil kita ngaca sama informasi ini. Biar anteng. Kemudian untuk apa lagi? Untuk supaya dia bisa belajar, lihat galeri dan main games. Pertengahan tahun lalu, WHO telah mengeluarkan statement bahwa kecanduan games gangguan mental. Tidak ada games yang tidak mengandung pornografi walaupun untuk anak-anak. Tidak bisa saya sebutkan di sini. Tapi kita tahu semua, start games diputar anak itu gambar apa yang pertama sekali masuk ke otak anak dan cucu kita. Ya, nah, apa yang terjadi Bapak Ibu, izinkan saya berbagi hal yang amat sangat penting buat kita dan bangsa kita. Saya dan teman-teman melakukan penelitian ilmiah terhadap anak-anak berusia 12 sampai 16 tahun, ya, SD sampai SMA, menggunakan EEG dan functional MRI, ya, dan serangkaian tes kognisi untuk psikologi dan tes parentingnya, lalu ASI, Adolescent Sexual Activity Index. Jadi saya mau melihat bagaimana kerusakan atau gangguan fungsi otak pada anak remaja berusia 12 sampai 16 tahun berdampak terhadap perilaku seksualnya, seperti yang udah berkali-kali kita bahas di sini juga. Terbukti tidak dengan penelitian ilmiah. Ternyata Bapak Ibu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dopamin yang keluar oleh karena seorang anak melihat pornografi tadi pada usia pelaku ini berusia 12 atau 14 tahun, 16 tahun, itu membuat dopamin mengalir ke depan. Otak depan ini Pak Karni berada pada gelombang delta yang membuat anak ini impulsif. Maunya apa? Sekarang, sekarang juga. Kemudian sebagian berada pada gelombang gamma, kalau dia maunya sekarang, ya, lagi, dan lagi. Lalu otaknya itu mengalami desensitisasi untuk melihat suatu gambar tertentu, ya, meningkat ke yang lain, meningkat seterusnya. Apa yang terjadi? Mereka acting out. Mereka melakukannya. Kenapa mereka melakukannya? Karena mereka meniru apa yang mereka lihat dan ingin tahu. Apa yang dia ingin tahu? Rasanya. Jadi hasil penelitian saya ini menunjukkan bahwa gelombang-gelombang yang berbeda di bagian depan otak ini Pak Karni dan Bapak Ibu yang saya hormati, sama juga Bapak Ibu nyetir, lihat bencana di depan, mau tekan rem, mobil tetap jalan, tekan rem, mobil tetap jalan. Rem kontrol diri anak-anak kita itu bolong. Lalu yang berikutnya adalah fungsi memori, daya ingat, ya. Tadi kontrol diri dan penyusutan Pak Karni pada otak depan 4,4%. Mau bagaimana bangsa ini? 4,4% menyusut otak depan yang membedakan kita dengan binatang. Maka bukan hanya kasus Aris ini, tapi semua kasus pelecehan seksual dan kekerasan seksual itu harus dipulangkan kemari. Di mana kontrolnya dan kendalinya? Satu, kita berhentilah memberikan handphone kepada anak pada usia dini. Ya, dari segi parentingnya ternyata diperlukan ayah adalah kontrol utama di dalam keluarga. Jadi pulanglah ayah ke rumah ya. Anak ayah manusia dan anak ayah itu anak ayah bukan pekerjaan ayah ya. Pulanglah ibu ke rumah bu, bahwa kehangatan saja di rumah itu tidak bermakna kecuali dengan kontrol. Jadi semua kita mengajar, saya yang salah, angkatan saya yang salah. Saya tidak menyiapkan anak-anak saya generasi milenials ini untuk bisa menjadi orang tua. Saya dulu berharapan mereka ini menjadi saintis, ilmuwan ya, pedagang dan sebagainya, sarjana. Saya tidak mempersiapkan anak-anak saya generasi milenials yang sekarang menjadi orang tua super milenials untuk menjadi menantu orang. Saya, angkatan saya dan di bawah saya lupa menyiapkan anak-anak kami untuk menjadi istri dan suami orang. Dan saya dan angkatan di bawah saya lupa menyiapkan anak-anak kami untuk menjadi ibu dan bapaknya orang. Tiba-tiba dunia internet begini rupa, gadget begini rupa, kita kalang kabut,
Ya, kita berikan tadi tanda sayang kepada anak-anak dan cucu-cucu kami nih, ya. Gadget pada usia sangat dini dengan konsekuensi penyusutan otak depan 4,4%. Temuan lainnya yang paling penting adalah bahwa ternyata gangguan otak lainnya itu yang terjadi sama dengan narkoba. Narkoba ada badannya. Pornografi, rumah wifi, handphone di tangan, handphone canggih, pulsanya dibayarkan. Games tersedia, penyusutan otak depan 4,4%. Nah, jadi maksud saya di sini bahwa jalan konklusi ini mau kebirikah, hukuman matikah, berpulang kepada kita sekarang orang tua untuk menjadi orang tua kembali karena ternyata hasil riset yang lain tidak ada hubungannya kecanduan kerusakan otak depan dengan tingkat kecerdasan. Jadi nggak bisa melihat anak-anak dari reputasi akademisnya saja. Ya, lalu kalau misalnya yang kita perhatikan hanyalah pelaku saja, pelaku ini semakin mudah, Pak. Mereka udah bukan pelaku, mereka produsen video porno oleh anak-anak SD. Hubungan sejenis luar biasa, belasan ribu, panik Jawa Timur. Iya kan Pak? Di mana-mana kelompok ini banyak sekali. Jadi saya menghimbau ke depan, tadi saya sudah bicara dengan sahabat saya, Bapak Dr. Fidiansyah dan Bapak Deputi Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Tadi apa yang disampaikan oleh Dr. Fidi, ini masalahnya baru restorasi terhadap pelaku. Apa kabar dengan korban? Semakin banyak dan semakin mudah. Jadi saya rasa ke depan pemerintah atau dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan harus punya badan-badan restorasi di seluruh daerah, BKKBN semua, kita semua harus bergerak. Kita menghadapi bencana kerusakan otak ya pada bahagian yang membedakan manusia dengan binatang.